Halo sahabat Soekarnois, selamat datang di channel YouTube Bung Karno The Other Stories. Di channel ini kita akan membahas sejarah-sejarah Bung Karno yang anti mainstream atau serpihan-serpihan sejarah yang tercecer. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ro Sodara selaku penulis buku-buku Bung Karno. Apa kabar Mas Roso? Baik Rina. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, tapi sebelum kita mulai berbincang langsung dengan Mas Roso, saya akan ajak sahabat Soekarnois untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bung Karno The Other Stories. Baik, Mas Roso, ini pasti banyak sekali ini sahabat Soekarnois mereka yang menunggu-nunggu apa aja sih cerita-cerita dari Bung Karno. Saya pernah membaca mengenai Bung Karno kan pastinya sering berkomunikasi ya dengan para tokoh pergerakan, baik yang ada di luar kota maupun di Jakarta. Nah, ketika Bung Karno ke Jakarta naik kereta, tentunya untuk menuju ke suatu tempat naik taksi. Ada nggak sih langganan taksinya itu? Iya. Ini menarik Lina. Ada satu kisah tentang Bung Karno sering utang ongkos taksi. Oh, sering utang? Ya, sering utang ongkos taksi pada seorang supir taksi bernama Arif. Ya. Ini peristiwa tahun 30-an. Tahun 30-an. Ya, tahun 30-an. Tahun 30-an itu ketika Bung Karno sudah membentuk PNI di Bandung dan aktif dalam pergerakan menuju Indonesia Merdeka, dia selalu menggalang komunikasi dengan tokoh-tokoh yang seide. Nah, salah satunya adalah Muhammad Husni Tamrin. Sahabat Soekarno pasti tahu Jalan MH Tamrin di Jakarta itu diambil dari nama tokoh orang Jakarta, Muhammad Husni Tamrin. Nah, dia rumahnya di Gang Kenari, di Keramat ya, di Keramat. Soekarno setiap hari libur, utamanya hari Minggu, dia pergi ke Jakarta menggunakan jasa kereta api dan turun di stasiun Gambir, kemudian dia menuju ke Gang Kenari. Nah, di sini ada kisah bahwa dia punya langganan, langganan taksi, namanya Arif. Jadi saat peristiwa ini terjadi, kurang lebih Arif usianya sekitar 20 tahun. 20 tahun. Kemudian Soekarno tahun 33-an ya sekitar angka 30-an tahun juga. Bung Karno lahir tahun 1901 ya. Nah, sehingga ketika dia turun dari taksi, maka yang dicari pertama kali adalah Arif. Arif karena kalau dompetnya tipis ya, dia mengutang, dia nggak mungkin akan nyari tukang taksi yang lain. Nah, si Arif tahu itu, tahu dan dia biasanya tahu nih Soekarno turun, dia toleh kiri kanan nyari Arif. Arif udah lihat nih, cuma dia berjalan menjauh, melingkar, tapi arahnya mendekati ke arah belakangnya Soekarno, gitu ya. Begitu sudah dekat, baru itu punggungnya, Bung. Jangan ngelamun Bung, gitu. Wah, dia kaget kan. Woi, kau Rif, aku cari tadi gitu loh. Antarkan saya. Kemana lagi? Gak Kenari. Seperti itulah cerita tentang Bung Karno dan supir taksi. Tapi ketika Bung Karno bilang utang dulu ya Rif, itu Arifnya gimana? Boleh tapi Arif ini digambarkan oleh Bung Karno sebagai sosok orang kecil yang sudah bisa menghayati perjuangan bangsanya untuk lepas dari penjajahan. Jadi dia mengatakan, kalau setiap kali Bung Karno mengatakan, Rif, kali ini aku tidak ada uang, utang dulu ya. Bung, sudahlah, jangan bercanda terus, malu saya. Nah, malu dalam pengertian di benak Arif sudah ada pemikiran tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Husni Tamrin itu udah berjuang untuk memerdekakan bangsanya. Sementara dia merasa, loh kok malah saya tidak ikut berjuang, malah mencari rezeki. Nah, jadi ada perasaan bahwa dengan memberi tumpangan kepada Bung Karno, meskipun diutang, itu baginya sudah, itulah kontribusi yang dia bisa berikan kepada bangsa ini dalam konteks mendukung perjuangan, dalam ini perjuangan Soekarno. Jadi gak ada masalah. Jadi justru berkali-kali, misalnya nih, dia nginap, Rif, tinggal besok kamu jemput jam sekian.
untuk dia kembali ke Bandung. Oke. Tapi besok pun masih ngutang Syarif. Ah Bung, udahlah, jadi malu saya. Jadi malu, udah jangan ngomong soal utang Bung. Seperti itu. Oke. Berarti ketika Bung Karno ditangkap oleh Belanda, Arif ini juga tahu ya? Oh ya, nah ini peristiwa yang terjadi Agustus tahun 1933 itu saat Bung Karno datang ke Jakarta untuk kesekian kalinya kembali rapat dengan Muhammad Husni Tamrin, dan dia menginap di situ. Tengah malam itu digerebek sama polisi Belanda, ditangkap. Sementara Arif yang kemarin dipesan untuk besok pagi menjemput, dia pagi-pagi udah datang ke situ. Nah, dia kaget, dia shock betul ketika mengetahui bahwa Bung Karno sudah ditangkap Belanda tadi malam. Dia itu sampai digambarkan duduk melamun, sedih, mungkin juga hatinya menangis bahwa tokoh bangsanya itu ditangkap Belanda. Karena pengertian ditangkap Belanda itu rakyat kita sudah sangat paham ketika itu. Yang namanya banyaklah cerita-cerita sebelumnya, mulai dari Pangeran Diponegoro ditangkap, dibuang sampai mati segala macam. Jadi ketika seorang tokoh tangkap Belanda, gak ada yang tahu ini akan selamat apa tidak. Masihkah dia akan ketemu lagi dengan Bung Karno apa tidak? Itu yang penyesalan terdalam Arif, sehingga ketika mengetahui Bung Karno ditangkap Agustus 1933 di rumahnya Muhammad Husni Tamrin, shock luar biasa. Berarti setelah tahu berita mengenai Bung Karno ditahan itu, Arif selalu menunggu terus ya di tempat yang memang sudah dijanjikan. Mungkin siapa tahu tiba-tiba Bung Karno datang, seperti itu, masih menunggu. Ya, ketika dia mengetahui bahwa Bung Karno ditangkap Belanda, dia ya pasti untuk sekian waktu dia akan menyesali, dia akan merasa sedih, merasa kehilangan. Tetapi kan ya namanya hidup harus terus berjalan. Dia tetap melakukan aktivitasnya sebagai supir taksi, tetapi dia tidak pernah lepas memantau perkembangan keadaan. Sehingga Arif pun digambarkan mengetahui betul bahwa kemudian 34 ya dia dibuang ke ND gitu loh. Jadi dia tahu fase pembuangan Bung Karno 34 sampai 38 dibuang ke ND, 3842 dipindah ke Bengkulu, dia tahu semua. Sampai 42 dia Jepang masuk. Dia mengikuti. Baik. Nah, Arif sendiri tahu nggak atau kapan ketemu lagi dengan Bung Karno? Nah, ini ketemunya lagi setelah Jepang masuk. Setelah Jepang masuk, digambarkan ketika itu kan Soekarno dipakai, tanda kutip ya, dipakai oleh Jepang untuk bisa ikut meredam rakyat supaya tidak bergejolak, supaya tidak perlawanan. Jadi ada satu kisah hitam di mana Soekarno itu menjadi semacam komandannya Romusa kan. Jadi berpakaian ala Jepang, dari mandor. Itu foto itu diambil oleh Jepang semata-mata supaya rakyat Indonesia, lihatlah pemimpinmu pun sudah mendukung Jepang, mendukung Romusa gitu loh. Nah, padahal kita sama-sama tahu Romusa itu salah satu lembar hitam dalam sejarah bangsa kita. Tidak terhitung jumlahnya, orang kita tidak berdosa mati karena kerja rodi, kerja paksa. Baik yang itu dilakukan kerja paksa di bumi Indonesia maupun yang kemudian diangkat dibawa ke negara-negara lain, jajahan Jepang ketika itu ya. Sehingga kalau dilihat konteksnya, Soekarno ketika itu dalam posisi sudah lepas dari Belanda, pembuangan Belanda sama 42 Jepang masuk, kemudian di tanda kutip direkrut oleh Jepang, sehingga tapi ya sisi lain Soekarno ada lembar hitam Romusa. Di sisi lain juga dia punya keuntungan yang bisa diambil dari kedekatan dia dengan Jepang. Karena kemudian dia menjadi salah satu tokoh bangsa yang oleh Jepang dikirim ke berbagai macam pelosok Indonesia, gitu loh. Di sana dia berpidato. Jadi dalam satu bukunya disebutkan bahwa itu salah satu keuntungan, bahwa ketika Soekarno kemudian menjadi presiden, tidak ada mungkin rakyat yang tidak setuju. Dan tidak ada rakyat Indonesia yang tidak kenal. Karena sudah mengunjungi hampir seluruh wilayah Indonesia berkat Jepang ya. Dalam konotasi entah negatif entah positif nanti kita bahas. Tapi ada manfaat lain.
Nah, Soekarno tiba-tiba suatu malam datang ke rumahnya Arif. Rumahnya Arif itu yang cukup mengagetkan. Arif kaget sekali. Tiba-tiba tidak diberitahu ya? Enggak. Dan dia datang, apa kabar Arif? Wah, Arif menangis, memeluk Soekarno dengan sangat emosional. Dan kemudian dia tanya kabar dan dia melunasi semua utangnya. Dilunasi utangnya ya? Dia bayar semua utang-utang utang investasi kepada Arif, dan kemudian diminta kesediaannya untuk menjadi supir pribadinya, gitu loh. Ya sejak itu Arif jadi sangat dekat dengan Soekarno. Jadi 33 sampai 42. Periode putus hubungan ya. Dan nyambung lagi 42 sampai nanti tahun 60-an. Padahal ketika dilunasi sudah pasti Arif itu juga tidak mau menerima ya? Iya. Mestinya ya logika saya nggak mungkin dia menerima. Tapi mungkin ya Soekarno nggak mungkin juga dia akan ambil lagi duitnya, nggak. Pasti akan dipaksakan lah untuk Arif menerima dengan berbagai macam cara. Nah, ketika Bung Karno datang ke rumahnya Arif ini ya, Mas Roso, kan pastinya tidak dikasih tahu. Itu berarti memang dengan tiba-tiba Arif dengan kagetnya sendiri, karena pasti Arif pikir sudah sekian tahun mungkin Bung Karno dengan kegiatannya untuk Indonesia pasti tidak terpikir ke arah situ ya. Betul, nggak kepikir sama sekali ketika itu. Wah, ini yang menarik sekali ya, ini sahabat Soekarnis, karena yang kita tahu sahabat dari Bung Karno sendiri juga tidak menyangka Bung Karno datang bahkan melunasi hutangnya. Itu yang patut kita acungi jempol ya untuk Bung Karno, karena tetap teringat akan hutangnya bahkan dilunasi ya. Itu yang kita mungkin perlu kita perhatikan. Nah, berarti selama hadiahnya selain dilunasi hutangnya, kemudian menjadi supir taksi, menjadi supir pribadinya Bung Karno, ada lagi hal yang lain. Ya, artinya kalau buat saya pribadi ya, saya berandai-andai kalau saya menjadi Arif itu menurut saya dilunasi utangnya itu satu hal. Tapi hal lain adalah bahwa ini kayak istilahnya orang Jawa mengatakan tumbuh oleh tutup, klop. Arif itu pengen gimana caranya saya orang kecil bisa ikut membantu perjuangan bangsa. Maka ketika dia diminta menjadi supirnya Bung Karno, menurut saya itu anugerah luar biasa ya. Itu sangat-sangat berharga nilainya buat si Arif. Nah, itulah berlangsung terus sampai kemudian periode kemerdekaan ya, Soekarno merdeka, tetap melekat Arif sampai menjelang pensiun umur 60. Bung Karno masih tetap menanyakan kesediaan Arif, dan ketika rasa-rasanya sudah cukup pengabdiannya, Bung Karno masih menanyakan. Jadi esensi dari hubungan Arif dengan Bung Karno adalah bahwa Soekarno tidak pernah melupakan jasa orang, sekecil apapun orang itu. Dia tetap mengingat, dan sebisa mungkin dia akan membalas, dia perlu lebih gitu loh. Maka ketika ditanya, apa Arif keinginan kamu? Ya, saya sudah umur, Bung, satu-satunya keinginan saya adalah pergi ke Baitullah katanya. Dan Bung Karno spontan mengabulkan Arif berangkat ke Tanah Suci untuk naik haji. Itu ya luar biasa menurut saya. Wah, itu benar-benar hadiah yang sangat luar biasa. Jadi ini yang perlu kita ambil hikmahnya ya, sahabat Soekarnois, bahwa sekecil apapun jasa yang sudah diberikan orang lain, Bung Karno tidak pernah melupakannya. Bahkan hadiah yang diberikan juga sangat luar biasa ya, Mas Roso ya. Baik sahabat Soekarnois, masih banyak sekali cerita-cerita anti mainstream atau serpihan sejarah yang tercecer dari Bung Karno. Nanti akan kita bahas lagi di kemudian hari. Tetap terus stay di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories yang akan tayang pada Senin dan Kamis. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Bung Karno di Ada Stories. Selina Abdullah dan Mas Roso undur diri. Sampai jumpa.